Elprana langsung aja buka Google Earth-nya. Kita akan masukkan titik koordinat yang Elprana temukan di dark web, teman-teman. Oh, itu Upin Ipin! Upin Ipin muncul di Google Earth! Oh, ya ampun! Itu bonekanya Susanti.exe! Penampakan Upin Ipin asli di dunia nyata. Ini adalah film kartun terkenal asal Malaysia yang telah mendunia. Bercerita tentang anak kembar Upin dan Ipin yang tinggal bersama Kak Ros dan Opah di kampung durian runtuh. Banyak orang Indonesia menggemari film kartun ini karena ceritanya yang menghibur dan juga lucu. Semua menganggap kalau Upin Ipin hanyalah karakter fiktif yang muncul di televisi saja. Sampai pada akhirnya fakta-fakta mulai bermunculan, seperti kuburan yang bertuliskan Upin dan Ipin, kemunculan kampung dengan kebun durian di Malaysia, hingga sosok kembar botak yang sering terlihat di dunia nyata. Para penggemar berspekulasi, jangan-jangan Upin Ipin yang selama ini kita kenal bukanlah karakter kartun biasa, melainkan diangkat dari kisah nyata. Setiap karakter, lokasi, bahkan kejadian-kejadian yang terjadi di film kartun ini sebenarnya ada di dunia nyata, bahkan terlihat juga di Google Earth. Kita akan membuktikan teori ini lengkap dengan setiap bukti rekaman yang tersebar di internet. Ayo like video ini sambil tahan nafas 3 detik, yang bisa ntar bakal dapat Robux dari Elprana. Aku tantang ya, tutup hidungmu sekarang. 1, 2, 3. Like video ini. Komen gampang bang, ntar namamu ku catat satu-satu buat dapat mainan Upin Ipin. Pada tahun 2006 lalu, masyarakat Malaysia sempat digemparkan oleh penampakan misterius yang dikabarkan muncul di sekitar Menara Petronas. Itu loh, menara kembar. Cerita yang beredar menyebutkan kalau sosok tersebut tidak hanya satu, melainkan 2 makhluk yang terlihat berdampingan. Banyak orang percaya kalau keduanya adalah kakak beradik karena memiliki bentuk wajah dan postur yang sangat mirip. Tapi anehnya, ukuran tubuh mereka sangat tidak wajar. Meski nampak seperti anak kecil, tinggi mereka dikabarkan menjulang hingga hampir menyamai Menara Petronas. Beberapa saksi mata mengaku melihat keduanya berdiri diam di antara gedung-gedung yang tinggi. Mereka nampak seperti sedang mengawasi kota dari kejauhan tanpa bergerak sedikit pun. Konon, lokasi kemunculan makhluk itu sengaja dirahasiakan agar tidak menarik perhatian publik. Beruntung Elprana sudah berhasil menemukan titik koordinatnya di dark web, teman-teman. Elprana langsung aja buka Google Earth-nya. Kita akan masukkan titik koordinat yang Elprana temukan di dark web, teman-teman. Oke. Oh iya, ini di Malaysia. Ini kayak di pusat, oh my god, ini di pusat kota. Itu ada gedung-gedung, ada Petronas gak sih di dekat situ? Kita buktikan deh pakai 3D Street View. Oke. Kita geser-geser lagi. Oh, itu Upin Ipin! Upin Ipin muncul di Google Earth. Ya ampun, serem banget. Upin Ipin bisa jadi sebesar itu dong, dan dia menyerang Menara Petronas. Kok bisa sih? Ya ampun, gede banget sumpah. Ih, asli merinding banget sih. Teman-teman yang dari Malaysia, kamu pernah nggak mendengar berita tentang Upin Ipin yang berubah menjadi raksasa dan menyerang kota? Komen dong di bawah. Kita coba masukkan titik koordinat yang lain. Oke, udah Elprana input di Google Earth. Aku ngerasa ada yang nggak beres dari tempat ini. Oh, ini kayak di tengah-tengah hutan gitu. Kayak daerah pelosok gitu ya. Coba kita pakai cek dengan 3D Street View. Oke. Kita geser-geser. Tunggu dulu. Ini kayak pemukiman gitu, cuma kayak kumuh gitu ya. Ada orang menjemur pakai. Loh, itu kan rumahnya Upin Ipin. Kok ada rumahnya Upin Ipin? Loh, rumahnya Upin Ipin muncul di Google Earth dong. Elprana berhasil menemukan lokasi titik asli dari rumahnya Upin Ipin, teman-teman. Waduh, jangan-jangan apa yang orang-orang teorikan tentang film kartun Upin Ipin itu beneran lagi. Kalau karakter-karakter serta lokasi-lokasi yang ada di film kartun ini diangkat dari kisah nyata. Buat yang nggak ngerti, penampakan yang baru aja kita tonton tadi terjadi di tahun 2006. Terjadi sekitar 1 tahun sebelum Upin dan Ipin diperkenalkan ke publik. Hal ini membuat sebagian orang mengkaitkannya dengan konsep si kembar dalam serial tersebut. Apalagi nih, sosok misterius itu tadi juga muncul di dekat Menara Petronas yang ikonik sebagai menara kembar Malaysia. Nah, kayak cocok banget kan? Inilah yang menyebabkan orang-orang
orang percaya bahwa serial Upin dan Ipin diangkat dari kisah nyata. Kamu punya teori nggak mengenai hal ini? Komen ya di bawah. Tahun 2025 kemarin, sekelompok pendaki asal Indonesia melakukan trekking di sebuah kawasan hutan yang berada di wilayah Selangor, Malaysia. Pada awalnya, perjalanan mereka berjalan normal tanpa kejadian yang mencurigakan. Namun saat beristirahat, mereka mulai merasa bosan sehingga salah satu dari mereka mengajak bermain permainan Ayah Susanti, yang mana saat itu sedang viral di media sosial. Dan tidak lama setelah permainan dimulai, suasana di sekitar mereka perlahan berubah menjadi sangat tidak nyaman. Waduh, mereka nggak ngerti ya kalau Ayah Susanti tuh lagunya agak-agak horor gitu. Udah pernah bahas sebelumnya teman-teman. Tap tombol di atas buat nonton video Ayah Susanti ya. Beberapa anggota rombongan mengaku ngerasa seperti diawasi dari berbagai arah. Dan ketika hari mulai gelap, salah satu pendaki mengaku melihat sosok makhluk misterius berdiri di balik pepohonan. Sosok tersebut memiliki sepasang mata merah menyala yang terlihat jelas dari kejauhan. Beruntung, salah satu anggota sempat mengambil beberapa foto dan mencatat koordinat lokasi tempat mereka pertama kali mengaku melihat sosok tersebut. Sebenarnya El pernah gak merinding sih, tapi kita langsung aja deh masukkan titik koordinatnya di Google Earth. Oke. Aku ngerasa ada hal yang gak beres sih. Ini kayak ada di kaki gunung gitu. Banyak pohonnya. Kita pakai 3D Street View. Oke, kita zoom in. Ini orang-orang kayak ketakutan, kayak panik gitu loh. Apa yang terjadi? Lalu ada susunan batu. Kok aneh? Ah! Ya ampun, itu bonekanya Susanti.X. Loh. Kok banyak? Wah, ada banyak. Ya ampun, itu gede banget bonekanya. Jadi beneran dong, kalau bonekanya Susanti yang ada di film kartun Upin Ipin tuh ada sesuatu yang merasukinya sampai bisa bergerak sendiri dan berperilaku seperti manusia. Ya ampun, kenapa dia? Jangan-jangan nih, tadi kan yang penampakan rumahnya Upin Ipin di Kampung Durian runtuh Google Earth itu kan kayak ada di tengah hutan kan. Jangan-jangan boneka ini memang sengaja berjalan berkeliling dan mencari korban-korban orang-orang yang lagi mendaki untuk diintip, diawasin, dan ditakut-takutin gitu. Waduh, merinding banget teman-teman. Coba dong kamu tulis di kolom komentar kamu kelas berapa sekarang. Masih pada suka main boneka nggak? Komen ya. Hati-hati, takutnya boneka yang kamu mainkan bisa bergerak sendiri. Tap link yang ada di atas buat dapetin boneka Upin Ipin yang lucu banget teman-teman. Buruan deh. Boneka yang ini nggak bakal bisa bergerak sendiri kok, jadi nggak usah takut. Di tap ya linknya. Masih ada titik koordinat yang lainnya lagi. Kita langsung aja masukkan titik koordinatnya ke Google Earth. Oke, kita coba zoom in. Loh, di tempatnya antah berantah lagi. Waduh, ini kayak banyak pepohonannya gitu. Oke deh, kita coba pakai 3D Street View. Waduh, kok malam hari. Orang ini kayak menengadah ke atas. Emang dia lihat apaan di atas? Coba kita geser lagi. Gak ada yang aneh sih. Oke, aku mulai oh my god, ya ampun. Itu Susanti.X. Astaga, merinding banget teman-teman. Matanya sampai menyala gitu. Ya ampun, apa yang terjadi? Ternyata Susanti.X beneran ada. Dan dia ada di Malaysia. Bukannya Susanti ini udah pindah ya, balik lagi ke kampung halamannya di Indonesia. Kok muncul lagi di peta yang ada di Malaysia? Ini tadi Google Earth-nya koordinatnya mengarah ke Malaysia kan? Tapi lihat deh, itu masih muncul. Ini pasti bukan Susanti yang asli. Ini pasti Susanti.X. Gak cuma di Malaysia, ada juga sebuah kisah misterius yang datang dari Indonesia. Tepatnya dari sebuah pemandian air panas yang berada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sekilas tempat ini terlihat seperti pemandian air panas pada umumnya. Namun ada satu hal yang membuat banyak pengunjung merasa merinding. Hampir di setiap sudut kawasan tersebut berdiri puluhan patung dengan bentuk yang cukup familiar. Ada yang tangannya nggak lengkap, wajahnya terlihat tidak proporsional. Bahkan salah satu patung tampak seperti sedang mengeluarkan cairan karat yang sangat aneh dari dalam mulutnya. Karena El pernah penasaran, El pernah mencoba untuk menyelidiki hal tersebut dan ya ampun sumpah, bikin merinding teman-teman. Ternyata ini adalah patung-patung monumen dari sesuatu yang selama ini kita tonton di televisi. Untuk El pernah udah dapetin titik koordinatnya. Jadi ini aku akan langsung masukkan, namanya pemandian air panas Pelatungan teman-teman. Coba ya kita masuk ke sini. Oh, ini di Jawa Tengah. Oke, coba kamu komen kamu dari kota mana teman-teman. El pernah dari kota Surabaya. Ada yang rumahnya dekat area ini gak di Google Earth? Kita coba pakai 3D Street View. Oh, ini orang-orang pada mandi di situ. Iya, memang ini tempat wisata sih. Oke, kosong. Oke, orang-orang kenapa? Itu Upin Ipin. Patung Upin
Upin dan Ipin. Ipin, kamu kenapa? Kenapa kok itu mulutnya kayak keluar cairan karat gitu? Astaga, untung aja ini cuma patung. Tapi tahu nggak sih kalau orang-orang Jawa itu memiliki sebuah budaya yang nggak asal loh. Saat mereka memutuskan untuk menciptakan monumen atau sebuah patung, itu artinya mereka mempercayai bahwa sosok yang mereka jadikan patung adalah benar ada di dunia nyata. Apa jangan-jangan memang Upin Ipin ini ada di Indonesia lagi? Dan mereka adalah benar-benar manusia yang kita kenal selama ini. Mei, Jarjit. Ya ampun, Mei dan Jamal kenapa jadi gitu? Patungnya sampai gak ada tangannya dong. Iya, takut banget. Oh my god, Upin. Oh my god, I'm merinding banget. Bocil ini sampai takut loh. Tuh, takut katanya. Ayo kesini. Tuh. Ih. Tuh dia ketakutan loh lihat patungnya Upin Ipin. Ya emang patung Upin Ipinnya kayak nggak kerawat gitu sih. Tapi tenang teman-teman, patung-patung yang kita tonton ini hanya patung aja yang memang sudah usianya lama sehingga sampai lapuk dan terpisah-pisah gitu bagian-bagiannya. Tidak ada hubungan yang asli dengan film kartun Upin Ipin ya. Hah? Tur kampung Upin Ipin in real life? Beneran nih? Itu ada rumahnya Upin Ipin yang kita lihat tadi di Google Earth. Coba kita keliling lagi. Ini siapa nih? Rumahnya Tok Dalang. Oh alah, kayak gini tok bentuknya rumahnya Tok Dalang kalau in real life. Woi, ada tadi Kak Mesra. Waduh, aku jadi kepingin balik lagi ke TK. Siapa di sini yang masih TK? Kamu TKA atau TKB? Komen. Waduh, Upin Ipin memang beneran ada nih. Udah dibikin live action ya. Astaga, aku gak nyangka. Ada yang inget namanya ini siapa? Aku lupa. Kayak orang India gitu. Ini ada Tok Dalang. Ih, pasti bagus deh kalau misalnya Upin Ipin diangkat jadi live action gitu di televisi. Ih, aku jadi kepingin nonton. Ih, Mei cantik bener, Mei. Lah, ini kan ada di Batu Malang, guys. Alun-alun Batu. Oke. Kurang ajar dipelorot. Kurang ajar, gak boleh kayak gitu ya. Tidak boleh ditiru, guys.